Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Galeri Tutorial. Masih di seputar tutorial Microsoft Office Word. Baik, pada video kali ini saya akan coba berbagi share di seputaran Microsoft Office Word, yaitu cara membuat garis untuk sebuah teks atau sebuah tabel. Jadi garis ini bisa berupa garis tebal, garis putus-putus, atau macam-macam garis yang lain. Dalam hal ini ada contohnya membuat kop surat atau kop sebuah halaman yang di dalamnya ada logo. Ini logo 1, yang ini logo 2. Jadi ada dua logo, cara penempatannya, kemudian membuat garis ini, garis di bawah kop. Kemudian yang kedua, membuat teks di dalam sebuah kotak, ya, di mana kotak ini bukan dibuat dari tabel seperti ini, bukan dari tabel, juga bukan dari shape, ya, bukan dari ini, ya, tetapi ini adalah murni dari border text. Kemudian ini bentuk teks di dalam kotak, garisnya putus-putus seperti ini garisnya garis 2 dan menebalkan garis pada tabel seperti itu. Baik, langkahnya bagaimana? Mari ikuti terus video selanjutnya. Baik, yang pertama kita buat dulu tulisan atau teks untuk kopsnya. Oke, contohnya Dinas Pendidikan. Contohnya Sekolah Menengah Atas Taruna Bakti misalnya. Alamat Jalan Diponegoro nomor 112 Surabaya. Oke, seperti itu. Kita atur dulu teksnya, kita blok, kemudian masuk ke menu home, kita rapikan. Untuk spasinya kita buat spasi 1, rata tengah, kita besarkan teksnya menjadi 16 seperti itu. Oke, berikutnya kita buat garisnya, garis bawahnya atau garis headernya, garis kopnya. Nah, langkahnya adalah kita letakkan kursornya di teks paling bawah. Kita letakkan kursornya di teks paling bawah di bagian alamat ini, ya. Kemudian masuk di sini, ya. Ini ada di menu home, ya. Kemudian pilih border, ya. Ini ya di home border, lalu pilih paling bawah border and shading. Oke, pada pilihan border and shading, ya, ini pilih border, ya, masuk di border. Karena Anda pilihnya border, ada back border, ada shading. Kita pilih aja yang border. Kemudian kita pilih stylenya atau bentuk garisnya, bentuk garis yang seperti apa. Biasanya tebal seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ini mau tebal yang ukurannya, lebarnya lebar berapa, itu terserah. Oke, saya contohkan ini ya 2/4. Kemudian pengaturannya, ini kan kotak. Ya, kotak ini ibaratnya ini adalah kursor ini berada di tengah-tengah ini. Ya, itu kotak. Jadi yang akan kita berikan garis adalah di bawah kursor. Di bawah kursor. Jadi ini ya.
tadi kursornya ada di sini, di alamat ini ya, kita akan berikan garis di bawahnya kursor, maka yang ini samping ini kita hapus. Caranya klik aja di sini, kemudian samping kanan juga kita hapus, yang atas juga kita hapus, sisakan yang bawah. Itu akan membuat garis di bawah kursor. Jika kita klik yang atas ini, maka garis akan berada di atasnya kursor. Kalau yang ini garis berada di sebelah kiri kursor, ini sebelah kanan kursor. Jadi kita hilangkan saja, kita sisakan yang bawah, lalu di OK. Seperti itu, lebih cepat, lebih rapi ya, daripada kita membuat dengan menggunakan shape ya. Biasanya menggunakan shape ya, insert, shape, kemudian pilih garis. Biasanya ada juga yang membuat seperti ini, ada juga yang seperti ini ya, kemudian ditebalkan garisnya. Bisa saja sih, boleh saja, cuman kadang kalau ini tidak pas, kadang tidak lurus ya. Kalau tidak jeli, garisnya kadang tidak lurus. Bisa saja ya, itu kita tebalkan garisnya seperti itu. Oke, terserah mau pakai cara yang mana. Tapi yang jelas menurut saya ini cara yang pertama lebih simpel ya. Nah, kemudian cara memasukkan logo. Cara memasukkan logo, masuk di menu insert, kemudian pilih picture, this device. Ini saya contohkan ini. Oke. Pada saat memasukkan awal logo terjadi seperti ini. Maka ini harus kita rubah ya. Kita rubah, diklik pada logonya. Kalau muncul seperti ini ya, ini bisa langsung pilih di sini layoutnya, kemudian pilih in front of text adalah yang ini. Tapi kalau ini tidak ada ya, masuk klik di sini di logonya, kemudian pilih format picture, kemudian wrap text. Wrap text ini dipilih in front of text ya, in front of text seperti itu. Kemudian tinggal kita kecilkan, kita atur posisinya. Nah, kalau tidak diatur seperti itu, maka logonya tidak bisa ditarik ya, tidak bisa dipindahkan. Oke, kita masukkan logo yang berikutnya, insert, picture, kemudian this device. Saya pilih logo ini contohnya ya. Itu ya. Jika tidak kita format, ini logo ini tidak bisa ditarik. Kalaupun bisa ditarik, itu akan berantakan, tidak sesuai harapan. Oke, lagi-lagi kita klik logonya, kemudian format picture, pilih wrap text ya, ini wrap text, kemudian pilih in front of text. Tinggal kita tarik, kita letakkan di posisinya seperti itu ya. Itu cara membuat copy. Oke, yang berikutnya ini saya copy saja teks yang ini, saya taruh di bawah. Oke, ini akan kita buat kotak di dalamnya. Di dalam tulisan dinas pendidikan itu akan berada di dalam kotak ya, seperti tadi. Klik di kursornya berada di tulisan dinas pendidikan ya, kemudian pilih lagi ini ya, bordernya, kemudian pilih border and shading. Sama, tinggal kita tentukan garisnya yang mana, misalnya garis yang 2. Otomatis ini kotak seperti ini, berarti tulisan ini sudah berada di kotak ya. Jika kita hapus bisa, kita akan buat kotak, lalu di OK seperti itu. Dan otomatis ini kotak ini itu akan sesuai dengan halaman kertasnya ya, halaman kertasnya ini, jadi dia akan lurus. Kalau kita menggunakan tabel atau menggunakan shape ya, itu mungkin sesuaikan dengan tulisan. Tapi kalau menggunakan border itu akan lurus dengan halaman yang kita buat seperti itu. Baik, kemudian tabel ya, di tabel
garis di tabel. Saya coba buatkan tabel, insert tabel, ini contohnya ya. Oke, saya buatkan contoh seperti itu. Tabelnya, kemudian kita akan tebalkan garis pada tabel ini. Kita tebalkan, caranya klik di dalam tabel, ya. Kemudian pilih tabel desain. Pada pilihan tabel desain, ini ada border style. Nah, ini terserah mau pilih yang tebalnya atau bentuknya seperti apa, misalnya yang ini. Nah, maka itu akan menjadi berubah kursornya, mouse-nya berubah menjadi gambar pensil seperti itu. Nah, tinggal kita tarik. Tinggal kita tarik. Nah, untuk langkah cepatnya tanpa menggunakan itu, maka kita blok. Kita blok. Ingat, ini ada 3 baris ke bawah, ya, 3 kolom ke bawah, 3 kolom ke samping. Jadi ini 3 row kolom. Masuk di border. Ini sini ya, border, pilih border and shading. Ya, ini seperti itu. Ini kita pilih garisnya, misalnya garis 2 ini. Ya, ini cara cepatnya. Ini kolom-kolom ini yang tengah berarti yang ini. Yang vertikal ke atas berarti yang ini. Kalau ini saya hilangkan, maka di garis tengah ini 1, 2, 3, 4 ini yang garis berdiri, nah, itu tidak ada. Kalau yang ini tengah saya hilangkan, berarti garis yang ke samping kiri kanan ini, nah, ini tidak ada. Yang di tengah 1, 2, ini 2 garis ini. Tapi yang atas ini masih ada. Atas ini. Yang bawah juga. Kanan, kiri, ini. Seperti itu. Misalnya yang pinggir saja yang saya mau buat, maka tinggal dibuatkan seperti ini, kemudian di OK. Ya, itu. Kenapa ini hilang? Karena yang tengah tadi garisnya dihilangkan. Yang tengah tadi garisnya dihilangkan. Ini masih ada tabelnya, hanya saja garisnya hilang. Kalau kita mau tambahkan lagi garisnya, kita blok, pilih border, borders and shading. Ya, yang tengah ini mungkin akan saya beri garis putus-putus. Ya, tinggal klik, maka di tengah akan ada garis putus-putus. Seperti itu. Ya. Gampang. Ya, mudah saja ya. Itu bisa diaplikasikan ke semua Microsoft Word yang membutuhkan garis-garis, ya, membutuhkan garis baik untuk tabel, untuk teks, dan untuk yang lainnya. Cara merubah bentuk dan ukuran dari garis. Oke, sekian tutorial kali ini. Insya Allah kita bertemu di tutorial selanjutnya. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Jika dirasa ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share, bagikan kepada teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang membutuhkan tutorial seperti ini. Semoga share kalian akan bernilai ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.